Halo, selamat berjumpa kembali dengan seri belajar Archicad dengan Pro Reremi 223. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan mereview proyek saya di tahun 2020 dengan menggunakan Archicad. Nah, pada tahun 2020 saya memakai Archicad. Ada satu proyek yang cukup menantang, yaitu proyek renovasi atau restruktur bangunan yang sudah ada dan direstruktur menjadi bangunan baru. Nah, bagaimana kita membuat di dalam Archicad? Karena kalau restruktur atau renovasi, maka di situ pasti ada area mana yang dibongkar, area mana yang menjadi existing, dan area mana yang sudah dibongkar, dan area mana yang menjadi new konstruksi atau konstruksi baru, dan area mana yang menjadi keseluruhan perencanaan. Nah, itu apakah bisa di software Archicad? Nah, saya akan tunjukkan. Ini adalah existing, kondisi existing dari bangunan yang ada. Nah, kondisinya adalah bangunan ini mengalami penurunan ya. Jadi bangunan ini sudah dikerjakan tahun 2014, dan di tahun 2014 itu sampai sekarang bangunan ini terjadi penurunan karena memang data sondirnya itu tanah keras itu ada di kedalaman 14 meter berdasarkan data sondir, dan dari 0 sampai 14 meter itu tanahnya, daya dukung tanahnya cuma 5 sampai 10 kg per cm persegi. Jadi sangat lumpur. Nah, akibatnya bahwa pancangnya sangat panjang karena di 0 sampai 14 itu lumpur ya. Jadi sama saja bangunan ini berdiri di atas lumpur atau atas air yang tingginya 14 meter. Nah, bangunan ini terjadi penurunan di area yang merah ini. Area yang bertanda merah ini semua terjadi penurunan, dan penurunan itu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Jadi terjadi kerusakan. Nah, oleh sebab itu saya diminta untuk merestruktur bangunan ini dan membuat perencanaan ulang khusus di area yang berwarna merah ini. Nah, jadi saya menggunakan Archicad. Yang pertama ini existing. Bagaimana saya menunjukkan existing, sudah itu bongkaran atau demolition atau dibongkar, dan sesudah dibongkar itu bisa ditunjukkan di Archicad, dan volumenya bagaimana, supaya kita tidak gambar berapa file ya. Kalau kita pakai software lain mungkin kita akan gambar berapa file existing, yaitu kita gambar lagi file yang dibongkar, sudah itu kita gambar lagi file yang sesudah dibongkar, sudah itu kita gambar lagi file new konstruksi. Tidak mungkin di dalam satu objek 3 dimensi, dalam satu koordinat bisa dibuat semuanya, sangat tidak mungkin. Tetapi di Archicad ini sangat membantu. Jadi di Archicad ini kita bisa membuatnya ya. Contoh ini existing. Jadi saya bisa klik-klik aja di sini. Nah, saya klik di sini, ini existing. Sudah itu area mana sih yang dibongkar? Nah, di sini saya klik nomor 2 ya. Nah, ini yang dibongkar. Kuning ini yang dibongkar ya. Kuning ini, area kuning ini dibongkar, dan ini otomatis dideteksi oleh Archicad. Nah, sesudah itu bagaimana perlakuannya sesudah dibongkar? Nah, after bongkaran ya. Sesudah bongkaran. Nah, ini sesudah bongkaran dia hilang ya. Ini sesudah bongkaran, bangunan itu hilang. Dan yang berikut adalah new konstruksi. Bagaimana dengan konstruksi baru? Nah, kita share, tunggu dia loading. Dia loading agak berat. Nah, ini adalah konstruksi baru. Konstruksi baru yang existing dia tandai dengan warna merah ya. Sedangkan yang konstruksi baru dia tandai dengan warna yang baru. Nah, ini di new konstruksi.
dan plan status secara keseluruhan, status akhir. Nah, inilah status akhirnya. Ya. Jadi dalam menggambar ini juga saya mau informasikan, coba kita kembali ke S16. Saya mau informasikan bahwa ini existingnya. Jadi ada beberapa hal di gambar ini, di proyek ini yang menunjukkan bahwa kemampuan Archicad itu bisa membuat bentuk, segala bentuk ya. Yang pertama, di Archicad itu kita bisa buat kusen yang kostum ya. Dan ini di existing kan ada kostum gini ya. Ada kisi-kisi ya, kripiak ya, kalau bahasa ininya kripiak ya, kisi-kisi aluminium. Nah ini coba buat di Archicad ya, di software lain ya agak rumit ya, kecuali SketchUp ya. Tapi SketchUp kan tidak bisa tunjukkan mana existing, mana yang dibongkar. Nah ini bisa dibuat di Archicad. Jadi kusen-kusen kostum begini bisa ya, ini. Nah ini bisa, sangat mudah di Archicad ya. Kita bisa buat kusen yang kostum. Nah seperti ini kan, pintu juga. Nah ini kan kusen aluminiumnya, terus ada batu alamnya, semua kan bisa dibuat, ya kan? Ini existing. Juga itu yang menarik di proyek ini ada ini ya, ada baja melengkung ya, ada wajah WF yang dilengkungkan. Dan ini kalau di software lain saya rasa agak susah ya, karena ini ada WF 250 ini dikasih lengkung ini, ikut kemiringan ring balok beton yang melengkung juga ya. Ini kan, ini WF dikasih melengkung. Nah kalau kita lihat di sini juga sama ini WF 250 yang dikasih lengkung. Nah ini ya, yang warna biru ini. Nah ini kita bisa buat juga, dan potongannya WF-nya kelihatan ya. Kalau saya gordingnya ini juga bisa kita buat ya. Coba gordingnya saya hide dulu. Nah kita lihat bahwa ini WF-nya, ini displangnya saya hide juga. Nah ini kan WF-nya dikasih lengkung ya, WF-nya dikasih lengkung. Nah ini juga agak susah kalau di software lain. Saya nggak tahu di software lain ya, tapi saya pakai ini sangat-sangat membantu sekali pakai Archicad. Nah kisi-kisi ini juga dengan mudah kita bisa buat, kisi-kisi atas lubang angin. Nah jendela pun kita bisa buat, jendela yang seperti ini, yang kacanya di kamar mandi ini ya. Ini sangat mudah. Ini juga pipa-pipa, konstruksi pipa bulat dan sebagainya juga mudah. Nah ini juga jendela mengikuti kemiringan ini juga, kelengkungan juga bisa gampang kita buat. Jadi intinya bahwa dengan Archicad ada beberapa kesulitan yang kita dipermudah membuat bentuk yang sesuai dengan kondisi existing, bahkan kita bisa berimprovisasi membuat bentuk. Oke, kita kembali lagi. Jadi dengan Archicad ini sisa kita buka aja demo yang mau dibongkar ya. Sudah itu sesuai bongkaran ya. Sudah itu new konstruksi baru. Nah dia agak berat. Nah ini konstruksi barunya ya. Nah ini semua dengan mudah kita bisa buat di Archicad. Dan ini volumenya untuk ini juga akan keluar ya, seperti ini. Kita lihat yang demo ini saya kasih nama bangunan lama. Jadi berapa besar bongkaran balok 2535. Nah ini sudah bisa kita keluarkan. Ini saya belum pasang linknya ya. Macam ini balok 2535. Saya belum pasang linknya. Mana sih balok 2535? Nah nanti kalau saya pasang linknya nanti akan keluar semua volumenya. Nah kita lihat begitu juga dengan schedule ya, schedule balok, rencana balok. Ini ada bar bending ya, BBS. Nah, teman-teman yang masih pakai Excel, waduh rugi pakai Excel menghitung ya. Sedangkan di BIM sudah bisa ya. Ini tipenya, potongan besinya, ini diameternya, ini berapa piece-nya, ini panjangnya, ini total panjangnya. Ya ini total kilogramnya. Jadi total semua untuk balok 3560 bisa kita lihat langsung di sini kilogramnya keluar. Jadi tidak salah. Ada potongannya,
ada jumlahnya ya, ada panjangnya, ini panjangnya length, ada total panjang, ada quantity ulir atau polos ya. Ini semua sangat otomatis, di artikel ini otomatis. Nah, yang terakhir kita bisa juga susun dia dalam layout. Ini layout. Jadi di layout kita itu ya, ini ada layout existing. Jadi kondisi existingnya seperti apa? Nah, ini kondisi existing. Nah, ini existing. Dia existing lantai 2. Ya. Nah, ini existing juga. Ya. Asik ya. Ini 3D existing. Nah, ini otomatis ketika nanti saya rubah di 3D, ini juga otomatis 3D ini juga otomatis terubah. Jadi layoutnya kita bisa seleksi, ada existingnya ya, ini tampak existing. Dan ini kalau kita rubah tampak existingnya di gambar-gambar layout juga berubah. Nah, jadi sangat full power ya, full power untuk perencanaan. Nah, ini existing, ini ada potongan existing juga, bisa langsung keluar ya. Oke. Yang berikut ada yang kedua, layout kedua adalah bongkaran. Nah, ini area yang dibongkar mana? Nah, ini area yang dibongkar, dia tunjukkan ya, ini area yang dibongkar nih. Nah, ini otomatis ya, kita ya, ini yang bongkar ya kan, yaitu 3 dimensi yang dibongkar. Nah, ini 3 dimensi yang dibongkar ya. Ini nama dan ini saya hilangkan dulu karena menyangkut instansi, jadi saya hidden untuk nama instansi, nama perusahaan saya hide. Dan ini juga judul gambar itu dia otomatis akan terbaca di sini dan skalanya akan terbaca, kodenya akan terbaca berdasarkan kode di atas, nomor gambarnya otomatis, jumlah lembar juga otomatis, dia akan ketika saya nambah lembar dia di sini akan otomatis semua. Jadi sangat otomatis. 3D bongkaran ya. Setelah bongkar mana 3D-nya? Ini setelah bongkar ya. Sangat. Nah, oke. Sekarang new konstruksi ya. New konstruksi, ini konstruksi baru, 3D konstruksi baru. Nah, ini sudah saya render ya. Saya render. Nah, ini sudah hasil render. Ini hasil render ya. Jadi sangat Archicad ini sangat full power ya, sangat full power. Nah, sebentar kita akan lihat sampai ini new konstruksinya area ini ternyata. Oke, sectionnya 3D cutting plane, kita bisa lihat di layoutnya. Kita lihat di layout, agak berat dikit karena apa? Nah, ini 3D cutting plane-nya. Jadi area yang existing warna merah, yang baru ini ya. Ini juga ada penambahan borpel dan lain-lain. Oke, sekarang coba kita lihat gambar DED-nya ya. Apakah bisa Archicad bisa membedakan gambar DED-nya? Mari kita lihat rencana fondasi. Nah, ini rencana fondasinya, gambar DED-nya. Wah, bagus ya. Kalau yang warna kuning ini adalah existing, warna biru ini adalah new konstruksi, ini adalah fondasi barunya. Nah, kita lihat 3 dimensi fondasi barunya. Nah, ini 3 dimensi fondasi barunya. Oke, kita lihat detail fondasi barunya. Nah, asik kan? Ada di samping ini ada pile cap, kolom pedestal ini, dan di bawahnya ada borpel ya. Borpel biasanya juga kelihatan rapi, otomatis dari Archicad. Ini dudukannya borpel, ini detail borpelnya, ini volumenya otomatis juga langsung keluar ya. Kuantitinya berapa banyak, elevasi dari muka tanah dari level 0 itu minus 16 meter karena memang dalamnya 14 meter tambah ketinggian urugan timbunan. Nah, ini pembesian borpelnya ya, sangat keluar, tidak perlu bikin bar bending di Excel lagi ya. Kilogramnya juga, potongannya, diameternya semua lengkap. Nah, ini untuk
Nah, ini detail penulangannya, detail pile capnya, ini fondasinya, ya, lengkap sekali, otomatis dari Archicad. Ya. Volume kolom pedestal, ini tulangan pile cap, ya. Bar bending schedule-nya, ya. Lengkap sekali. Nah, ini sangat lengkap. Nah, ini betul-betul sangat membantu ya. Ini adalah detail slope juga lengkap. Jadi gambar-gambar ini penulangan, gambar-gambar detail engineering itu bisa kita buat juga di sini ya. Sangat lengkap. Di Archicad ini bukan untuk orang arsitek aja, untuk gambar arsitektur. Archicad ini sangat full power, mechanical, electrical, struktur pun bisa di sini. Nah, ini detail kolom, lihat detail kolom. Ini gambar, nah dan yang bagusnya di Archicad ini gambar detail, ya, asik kan, ya kan. Nah, ini sangat asik ini. Nah, ini kalau begini kita tutup aja sih, ya, dia terlalu oke. Nah, ini judul gambarnya otomatis keluar berdasarkan gambar yang kita tampilkan di sini, dan skalanya juga otomatis. Volumenya lihat sangat mantap ya untuk detail struktur. Kita lihat juga di detail plat ya, ini banyak gambar-gambar detail. Ini area mana yang di plat, wire mesh-nya, ini ada wire mesh warna kuning di 3 dimensinya, saya pasang wire mesh. Nah, di sini wire mesh-nya juga, potongannya wire mesh-nya kelihatan, diameter 10, ada berapa piece. Untuk 8x8 itu ada berapa piece, besinya apa, kilogramnya ini. Nah, ini sangat membantu. Nah, ini sampai di key plan ya, kita lihat key plan rencana ini J1 J2 pintu jendela, kita lihat penampakannya. Nah, ini pintunya. Jadi di Archicad ini semua kita bisa gambar ya, dan volumenya juga semua kelihatannya. Ini titik lampu pun juga ada. Titik lampu di Archicad, dan ini otomatis volumenya akan keluar ya. Nah, titik lampu ya, rencana stop kontak ada juga. Sangat bagus ya. Oke, ini project yang saya gunakan tahun 2020. Lumayan project ini ada pancang banyak sekali ya. Ini pancang ditambah, volumenya akurat, nggak mungkin terjadi selisih. Dan yang saya mau kasih tahu bahwa tools ini yang saya suka ya. Ketika ada pekerjaan renovasi, di sini saya suka ada existing, ada bongkaran. Setelah bongkaran ada new konstruksi, ada status plan. Jadi seperti ini kita bisa membaginya. Kita tidak perlu bikin banyak file, tidak perlu juga bikin berapa model. Contoh saya gambar lagi di sebelahnya model existing, gambar lagi di sini model. Ini bisa ditumpuk. Nanti Archicad yang hilangkan. Ini bagian renovasi, dia akan bagian existing dia akan pertahankan. Ini bagian bongkaran. Ketika masuk di status bongkaran, maka yang lain-lain itu hilang, sisa bongkaran saja yang ditampilkan. Jadi kita tidak perlu gambar banyak di tempat, banyak 3D, tapi di satu 3D ini aja kita bisa tunjukkan, bisa ekspor, bisa memberikan informasi mana yang dibongkar setelah bongkaran, dan volumenya juga bisa kita pisahkan, mana yang existing, mana yang setelah dibongkar, volume bongkarannya berapa. Nah, sudah itu volume bongkarannya berapa, terus new konstruksi volume barunya berapa, itu semua dengan mudah kita bisa buat di Archicad. Oke. Nah, ini sangat apalagi kalau kita pakai software RAB, yang saya punya software RAB itu langsung volume ini saya bisa bawa ke software RAB, dan RAB bisa dicetak dalam 1 malam selesai. Coba saya tunjukkan ini software RAB, atau nanti aja kalau pertemuan kita yang berikut. Karena di software RAB saya pakai
langsung cepat keluar volumenya, dan kita tidak takut kalau ada revisi ya. Ini proyek ini revisinya sampai 4 kali ya, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Kita tidak takut karena revisi itu tidak membuat kita kerja banyak, karena Archicad sudah bisa memberikan kemampuan untuk menghadapi setiap revisi, dan revisi itu cuma kita tukar-tukar, dan semua layout yang tadi di sini semua otomatis tertukar. Nah, jadi tidak perlu kita gambar-gambar lagi bentuk 3 dimensi, kita revisi dan semua yang sudah ada dalam layout siap cetak ini otomatis terganti. Ini baru salah satu proyek yang saya pakai, proyek kecil yang saya pakai Archicad di bangunan restruktur atau renovasi struktur. Dan ini juga bagusnya karena ketika orang struktur, kita dapat data sondir, kita kasih masuk di sini, kita tahu juga ya posisi-posisinya. Oke, terima kasih untuk telah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan bahwa dengan Archicad kita bisa menangani proyek pemerintah dan kita bisa menyelesaikan dengan secara profesional. Oke, sampai jumpa di video tutorial atau pembahasan Archicad selanjutnya. Terima kasih.